sejahtera buat kita semua. Evan Jaya hadir di video channel YouTube saya ini. Ya, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Kiranya saya mendoakan Anda itu selalu mendapatkan yang terbaik, selalu berpengharapan yang tinggi, dan selalu diberkati hal-hal yang baik, hal yang positif. Hoki rezeki Dewa Penolong selalu datang menghampiri Anda semua ya. Oke teman-teman YouTuber yang selalu setia dan menanti-nantikan menunggu hasil ramalan saya ke depannya ya. Jadi di sini teman-teman kali ini saya akan meramalkan 3 zodiak ya. 3 zodiak itu yaitu berurutan yang keempat, kelima, dan keenam. Yaitu berhubungan dengan zodiak Aries, kelahiran 21 Maret sampai 20 April. Dan zodiak kelima, zodiak Taurus, yaitu kelahiran 21 April sampai 20 Mei. Zodiak yang keenam yaitu zodiak Gemini 21 Mei sampai 20 Juni ya. Jadi teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan yang pertama yaitu zodiak Aries, kelahiran 21 Maret sampai 20 April ya. Nah, oke di sini teman-teman, di sini saya akan meramalkan Aries, Taurus, Gemini 3 bulan ke depan ya. Apa saja yang paling menonjol di tahun 2021? Zodiak apa di bulan Januari, Februari, dan Maret ya. Jadi untuk orang berzodiak Aries ya, apakah memang ada sesuatu hal yang memang perlu patut dibenahi atau tidak ya. Jadi di sini teman-teman, di sini saya akan melanjutkan hasil meramal kartu remi ya. Tapi di sini biasanya saya ada menerawang terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini ya saya akan langsung meramal kartu remi tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Jadi di sini saya akan mulai kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil kartu remi dan saya akan merapikan dulu ya. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang berzodiak Aries, ini yang paling menonjol selama 3 bulan ke depan ya. Kesedihan, kekesalan hati, dan kekecewaan ya. Nah, jadi di sini satu kartu ini 3 bulan yang paling menonjol ini adalah suatu kesedihan, kekesalan, dan kekecewaan hidup ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, saya akan membuka dulu 5 kartunya. Apa sih yang menggambarkan kekesalan, kekecewaan hati sehingga memang Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kebahagiaan ya. Nah, jadi di sini inilah 5 kartu ini menggambarkan bahwa segala tujuan dan rencana Anda selama 3 bulan ke depan, Januari, Februari, dan Maret ya, itu selalu tidak mendapatkan suatu dukungan yang baik, tidak mendapatkan suatu rencana tujuan yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi lengah ataupun putus asa dan menyerah ya. Nah, jadi di sini selama 3 bulan ke depan tuh orang zodiak Aries masih belum bisa tercapai apapun yang diinginkan ya. Sehingga ada banyak kehalangan, banyak rintangan ya, banyak yang tidak bisa diharapkan sehingga memang ujung-ujungnya Anda lebih banyak bersabar dan menanti-nantikan suatu kabar yang baik ya. Nah, jadi di sini ya agak sangat susah untuk bisa berdikari ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan membuka lagi 5 kartu ya. Nah, kenapa di sini? Nah, di sini satu ya, banyak suatu kegelisahan, kegundahan ya. Di sini kalau saya lihat dari hasil penerawan saya sih memang pencerahan aura kurang bagus ya, kurang tidak bagus, kurang tidak baik. Jadi harus diperbaiki ya aura Anda supaya menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi lebih terang ya. Jadi di sini teman-teman karena memang selain tidak ada pencerahan aura kan juga ada yang namanya pencerahan batin ya jiwa Anda. Karena memang rata-rata kalau yang saya lihat sih memang teman-teman tidak bisa melakukan pencerahan seperti itu ya. Karena memang pencerahan aura itu pasti harus ada didoakan, bukan Anda mendoakan sendiri ya. Malahan Anda untuk meminta orang untuk mendoakan Anda ya. Itu yang baru yang terbaik ya. Karena memang di sini kan banyak orang mengatakan bahwa pencerahan aura itu kan setiap hari saya ada mandi. Saya mandi bunga 7 rupa. Itu kan bunga biasa ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini lebih bagus kita pencerahan aura itu kita didoakan orang ya.
mau mandi juga didoakan orang, bukan seperti kita yang setiap hari kita mandi, mandi dan mandi terus tapi tanpa didukung dan dikasih doa orang ya. Nah, jadi di sini ini 5 kartunya ini mengatakan bahwa eh, banyak mengeluarkan uang tapi tidak mendapatkan hasil ya. Nah, jadi di sini ya memang amarah juga cukup memuncak ya. Jadi sehingga di sini pun juga ada bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Nah, ini adalah orang yang bermaksud ingin menggagalkan, menghalang-halangi rencana tujuan Anda ya. Nah, kata janji, kata halangan, kata bertemu ya. Bertemu dengan orang ini adalah sangat tidak bagus sekali karena memang inilah orang yang selama ini selalu memecah belahkan, memberikan konflik ya suatu masalah sehingga memang suatu rencana tujuan ditambahkan dengan konflik tidak akan bisa bekerja sama dan tidak bisa mendapatkan suatu harapan yang dicapai ya sehingga memang inilah orang yang menutup-nutupi rezeki Anda, hoki dan dewa penolong Anda ya. Seperti apa orang ciri ini? Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, bisa juga bergelombang ya. Nah, ini orangnya gemuk ya, badannya berisi juga, tinggi orangnya ya. Ini adalah orang yang benar-benar bermaksud untuk membuat Anda tuh mencelakakan kehidupan Anda dan membuat Anda tuh jadi tidak baik, apalagi membuat Anda tuh jadi uh, susah untuk bisa mengambil keputusan ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk kelanjutannya ini mengatakan bahwa ini 5 kartu ini mengatakan bahwa uh, sesuatu hal dewa penolong ya akan datang menghampiri Anda. Cuman di sini ya ini adalah 3 hal yang positif. Ini adalah hal yang negatif ya. Ini negatif, ini hal yang positif. Jadi kita akan membahas dulu yang negatif ya. Nah, ini hal yang negatif. Ini adalah orang yang bermaksud tidak baik sekali ya. Nah, untuk orang zodiak Aries ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai suatu sifat dan karakter yang benar-benar ingin mencelakakan Anda ya. Apakah memang karena kesyirikan, kecemburuan, iri hati, ataupun memang membuat Anda tuh jadi sangat susah untuk bisa maju dan berkembang ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat. Lagi-lagi berkuning langsat ya teman-teman. Tadi kan seorang wanita juga berkuning langsat, tapi ini juga berkulit langsat ya, seorang pria ataupun laki-laki. Tinggi, tegap, badan berisi ya. Nah, ini adalah orang yang bermaksud untuk sesuatu hal yang tidak baik ya. Nah, sedangkan untuk hal yang positif, sebenarnya ini suatu energi positif bisa Anda dapatkan ya. Cuman di sini ya pencerahan aura tidak bagus, Anda ditutupi ya. Sehingga memang segala hal positif sangat susah untuk didapatkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Aries ya, pencerahan aura ini kalau yang saya tangkap dari hati dan jiwa Anda, ini semua berasal dari ketidakpuasan hati ya, apalagi dalam berbicara. Ini juga di sini kalau saya lihat dari hasil gambaran, memang Anda bermaksud untuk memuji-muji diri sendiri, meninggi-ninggikan keberhasilan Anda, kepuasan Anda, kesuksesan Anda, sehingga memang Anda sangat susah memikirkan perasaan orang lainnya, sehingga Anda berlagak, sombong, tidak mau rendah hati ya, sehingga ini Anda selalu memamerkan dalam sisi perkataan, berbicara, sehingga orang tidak suka dengan Anda, merasa puas ya, akhirnya Anda ditutupi rezeki sampai habis-habisan, mengalami suatu keterpurukan yang tidak baik. Nah, jadi di sini teman-teman, apakah bagus atau tidak, saya pun tidak tahu ya, karena memang selama 3 bulan ke depan tuh orang zodiak Aries memang perlu pembenahan diri ya, dibukakan kembali aura rezeki Anda supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang bisa Anda jalankan, apa yang bisa Anda harapkan, yang bisa seperti yang normal apa adanya ya. Karena memang di sini kalau saya lihat belum 70%, apalagi 40%, hanya menjalankan 20% saja, sehingga belum apa-apa sudah mengeluarkan duit yang sangat banyak sekali ya. Sehingga memang susah untuk bisa dibilang berdikari juga susah, untuk mandiri juga susah, ya uang modal juga pas-pasan, sehingga ya memang uh, banyak mengeluarkan mau cukup modal usaha yang cukup besar ya. Tapi kalau dilihat satu sisi, kalau saya lihat dari sisi gambaran,
Sebenarnya sih itu memang tidak memerlukan suatu banyak modal usaha yang banyak, cuman sengaja diperpanjang masalah, diberikan jalan yang tidak baik sehingga Anda banyak mengeluarkan uang. Sehingga hati dan pikiran Anda tidak eh, berpikir lebih baik ya, lebih positif sehingga akhirnya pikiran hati jiwa Anda tuh kacau ya, tidak bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan lihat dulu pesannya apa untuk orang zodiak Aries. Di sini Anda bisa mendapatkan suatu dewa penolong hal yang baik. Jika memang benar-benar Anda mau membuka kembali, Anda mau berpikir normal apa adanya ya, sehingga Anda bisa melakukan pencerahan aura kepada saya. Nanti saya akan membantu Anda supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kembali harapan yang baik ya. Hal yang positif juga bisa Anda dapatkan. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini saya akan katakan dulu ya. Empat kartu ini mengatakan bahwa Anda bakal bertemu dengan orang yang baik ya. Nah, ini adalah dewa penolong, orang yang berambut ikal, kulitnya hitam ya, rambutnya lurus panjang ya. Bisa juga rambutnya ikal ya. Karena memang di sini ya lebih utamanya gambaran saya sih memang antara rambutnya ikal dengan rambutnya lurus ya. Jadi di sini Anda bertemu dengan orang yang bisa membantu Anda ya. Kulitnya hitam, nggak terlalu tinggi, ya ideal badannya ya. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar bisa membantu Anda. Cuman di sini ya Anda selesaikanlah aura Anda ya. Anda berkonsultasi, mencari saya, nanti akan saya bantu ya. Karena memang di sini teman-teman aura Anda tuh ditutupi rezeki. Sebenarnya rezeki Anda tuh sangat besar sekali ya di bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi jangan sampai melewatkan untuk membuka aura kembali ya teman-teman ya. Jadi di sini ya alangkah bagusnya Anda jalankannya dengan sikap yang normal ya. Karena memang sesuatu hal yang benar-benar sudah ditutupi rezeki, segala sifat, sikap, gaya dan tingkah laku kita itu kan, cara berpikir kita tuh jadi kacau balau. Jadi sehingga kita menjalankan suatu kehidupan tuh jangan jadi terkatung-katung ya, ataupun menjalani kehidupan itu sebagai jadi gantung ya. Jadi sehingga apapun yang dilakukan memang sangat susah untuk bisa Anda gapai gitu. Jadi di sini ya kalau saya lihat ya Anda harus kembali normal ya apa adanya sehingga Anda jalani sebuah kehidupan yang benar-benar bisa Anda jalankan ya. Jadi di sini teman-teman saya akan memberitahukan dulu kenapa saya sering memberikan saran solusi ya, untuk tidak cukup hanya dengan berdoa tapi untuk pencerahan aura ya. Yang paling penting pencerahan aura, kenapa? Karena memang teman-teman di sini orang yang sudah ditutupi aura, mau aura rezeki, jodoh, hoki segala macam, itu pasti akan mengalami suatu kehidupan yang sangat berbeda sekali yang berhubungan dengan sifat dan karakteristik Anda. Ciri-ciri Anda juga memang ya tidak sepertinya itu, maksudnya ya segala emosi, sikap juga sangat berubah sekali gitu ya. Sehingga memang Anda sangat susah merasa bahwa kenapa saya bisa begini ya? Kenapa saya bisa merasa begini gitu ya? Sehingga memang kok setiap lingkungan yang saya bertemu dengan orang lain kok sampai berpikir negatif sama saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini eh, kalau misalnya teman-teman sudah membaca ramalan saya, menonton ya, saya kasih suatu tanda jika memang teman-teman saya kasih tahu ya bagaimana kalau kita bisa tahu aura kita ditutupi. Satu, kita cepat lelah, kita cepat ngantuk ya, kita malas melakukan sesuatu, itu tandanya kita ditutupi, dikerjai orang ya. Terus yang keempat, kita tidak bisa berpikir positif dan kita selalu merasa bawaannya itu marah, 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 dan marah. Jadi orang mau berbicara apa, kita selalu merasa tersinggung gitu ya. Jadi di sini teman-teman, itulah gejala-gejala orang yang dikerjai orang, auranya ditutupi sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini yang hal positifnya ini mengatakan bahwa Anda butuh perhatian ekstra ya. Anda butuh dukungan, Anda butuh dorongan sehingga Anda benar-benar mendapatkan doa, restu sehingga rencana itu dapat berjalan dengan lancar dan baik ya.
Nah, jadi di sini teman-teman, pesan terakhir yang mengatakan bahwa untuk orang berzodiak Aries jangan terlalu banyak bersedih hati ataupun berkecil hati, karena memang pasti selalu ada jalan buat Anda ya selama 3 bulan ke depan. Jadi jangan terlalu banyak sedih, kesel dan kecewa ya. Kembalilah Anda urusi pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik buat Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang zodiak Aries sebenarnya cukup-cukup lumayan bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya selama 3 bulan. Jadi di sini ya teman-teman, bisa dibilang kita harus lebih banyak berusaha, lebih banyak bekerja keras. Jangan sampai itu semuanya itu mendapatkan hal-hal yang tidak baik ya. Jangan sampai kita merusak diri hanya gara-gara emosi ya. Ingat ya teman-teman, emosi bisa menghancurkan segala-galanya. Bisa menghancurkan rencana tujuan, bisa merusak hubungan, bisa merusak lingkungan sekitar kita, bisa merusak apa yang kita dapat ya. Hanya dengan kata emosi kita naik pitam, pasti semuanya pasti akan hancur dan berantakan, tidak akan bisa berjalan mulus dan lancar ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, untuk orang zodiak Aries sudah cukup selesai. Saya akan lanjutkan uh, untuk ramalan kartu kedua, yaitu tingkatan yang kelima, yaitu zodiak Taurus ya. Kelahiran 21 April sampai 20 Mei. Nah, teman-teman, untuk orang yang berzodiak Taurus ya, apa sih yang paling menonjol? Keyakinan, percaya diri ya teman-teman. Selama di tahun 2021, 3 bulan ke depan, Januari, Februari, Maret. Inilah yang dibutuhkan, suatu keyakinan, percaya diri ya teman-teman ya. Kayaknya pasti ada sesuatu hal yang benar-benar bisa mendatangkan suatu hal yang baik ya. Oke teman-teman, di sini saya akan buka dulu 5 kartunya ya. 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak suatu kejengkelan, banyak sesuatu tujuan ya, banyak suatu halangan ya dikerjai ya selama 3 bulan ke depan di Januari, Februari, Maret. Anda dibuat banyak halangan, banyak suatu rintangan ya, sehingga Anda sangat susah untuk bisa melakukan apa yang bisa dijalankan ya. Rencana tujuan juga sangat susah untuk dipersiapkan, sehingga Anda benar-benar ditutupi mata supaya Anda dibicarakan apa ya, bisa dibilang menyuruh Anda tuh untuk berdiam diri saja ya, tidak melakukan sesuatu ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka lagi 5 kartu ya. Nah, 5 kartu ini mengatakan bahwa ada seseorang yang bermaksud ingin menutupi, menghalang-halangi rezeki Anda ya teman-teman ya. Nah, ini adalah orang yang bermaksud untuk menghalang-halangi, membuat Anda tuh jadi sangat susah untuk terbuka rezeki Anda ya, hoki rezeki ya. Untuk zodiak Taurus selama 3 bulan ke depan, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat. Tinggi orangnya, badannya lumayan gemuk ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang agak sangat susah sekali untuk melakukan suatu rencana ya. Pada kalau di sini kalau saya lihat sih tujuan rencana Anda untuk selama 3 bulan ke depan, zodiak Taurus sih memang sangat bagus sekali ya. Cuman ya pasti zodiak Taurus itu selalu ada banyak musuh ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ya memang ada suatu hal yang baik. Cuman di sini suatu hal yang menutup-nutupi aura rezeki Anda. Ada sesuatu halangan yang selalu membuat Anda tuh jadi tertutup, sehingga Anda sangat susah, sangat males sekali untuk melakukan apa yang Anda kerjakan ya. Sehingga Anda dibuat tergantung-gantung pikiran Anda, hati jiwa Anda tidak bersatu ya. Sehingga sangat susah untuk melakukan apa yang bisa Anda jalankan selama 3 bulan ke depan. Nah, jadi di sini teman-teman, 5 kartunya ini mengatakan lagi bahwa Anda tidak perlu cemas ya, tidak perlu khawatir, karena itu semua itu bisa Anda lalui. Satu-satunya Anda lakukanlah pencerahan aura ya. Berdoa nomor 1, kedua pencerahan aura, ketiga Anda barulah bisa menjalankan semua dengan baik ya, penuh dengan kelancaran dan kesuksesan. Keberuntungan, hoki juga perlu Anda
pegang kendali sehingga Anda benar-benar bisa dihampiri oleh suatu dewa penolong ya. Nah, jadi di sini satu ini mengatakan bahwa Anda harus mempertimbangkan membuat balance ya suatu akuntansi supaya keuangan Anda itu tidak lebih besar pasak daripada tiang ya. Terus juga di sini mengatakan bahwa Anda penuh dengan perhatian ekstra, Anda penuh dengan daya juang semangat ya sehingga Anda mau melakukan yang terbaik buat Anda sendiri sehingga ya bisa dibilang untuk orang zodiak Taurus itu sangat pantang sekali untuk berputus asa ya. Nah, jadi di sini teman-teman, pesannya ini mengatakan bahwa untuk orang zodiak Taurus ya, jangan terlalu suka marah-marah sama 3 bulan ke depan. Usahakanlah Anda pegang kendali emosi Anda ya, karena kata kunci itu adalah yang terbaik untuk banyak melakukan suatu hal yang baik, suatu rencana sehingga suatu kesabaran pelan-pelan bisa dijalankan dengan usaha yang cukup kerja keras ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya teman-teman. Orang yang tidak baik lagi-lagi ini adalah orang yang berambut ikal, kulitnya hitam ya. Ideal ya orangnya nggak terlalu tinggi sih. Nah, ini orangnya juga sangat marah sekali kepada Anda ya. Tujuannya adalah menghalang-halangi dan membuat Anda tuh jatuh sakit ya, sehingga memang Anda diberikan suatu untuk supaya berdiam diri, tidak melakukan sesuatu hal ya, karena memang dia tahu hoki rezeki Anda tuh sangat banyak sekali, jadi sengaja untuk menghambat-hambati apa yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa orang inilah adalah orang yang sangat-sangat tidak baik sekali, yang bisa membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ya. Nah, jadi teman-teman, pesan terakhir ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu gelisah gundah ya, karena memang di selama 3 bulan ini untuk zodiak Taurus selalu terbuka rezeki kepada Anda ya. Jadi di sini Anda selesaikanlah pembukaan pencerahan aura karena memang banyak sesuatu hal yang perlu Anda pembenahan diri dari orang yang selalu menutupi aura rezeki Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, aura rezeki bisa Anda dapatkan, kembalilah membuka kembali pencerahan aura supaya Anda tuh benar-benar bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Karena memang di sini kehidupan Anda tuh kan tidak mau sampai orang yang menghandle ataupun mengatur sisi kehidupan Anda ya. Jadi di sini kalau saya lihat untuk zodiak Taurus lebih kuat ya dalam melakukan sesuatu karena rencana tujuan itu hanya membutuhkan doa, dukungan yang kuat sehingga Anda benar-benar bisa melakukan itu semua dengan baik dan lancar ya. Nah, jadi di sini teman-teman buka itu kartu remnya udah saya buka semua. Ini saya coba akan kasih gambaran ya. Saya akan menerawang dulu untuk zodiak Taurus. Karena memang di sini kalau saya lihat sih memang tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jadi gembira, tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi depresi ataupun frustasi karena hanya gara-gara dikerjain orang. Karena memang di sini kalau saya lihat sih selama 3 bulan untuk orang zodiak Taurus ini cukup lihai ya. Walaupun sudah mau dikerjain orang, tapi orang zodiak Taurus tuh bisa dibilang bisa pintar mengetahui siapa yang mengerjai Anda ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang ya untuk orang zodiak Taurus harus lebih banyak mawas diri, waspada ya, karena memang yang namanya orang tidak diinginkan tuh kapan saja sampai dimanapun saja pun bisa datang bertemu dan menghampiri ya. Jadi di sini teman-teman jangan selalu terpaut dalam suatu hal yang membuat Anda tuh jadi terkatung-katung pikiran dan hati jiwa Anda supaya Anda tuh tidak mendapatkan apa yang bisa Anda raih gitu ya. Berpikir positif dan tetap melakukan suatu kata bijaksana dalam pikiran Anda. Melakukan sesuatunya harus turuti dengan hati dan jiwa Anda sehingga barulah bisa mencapai apa yang namanya keberhasilan dan kesuksesan ya. Pencerahan aura yang terbaik sehingga Anda bisa kembali normal menjalani kehidupan ya. Bisa dibilang Anda berpikir normal ya, berpikir aura positif ya dalam hal rencana tujuan, Anda bakal tidak mendapatkan suatu hal yang bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Oke, di sini teman-teman untuk orang yang berzodiak Taurus ramalannya sudah selesai. Kini saya akan melanjutkan zodiak yang ketiga ya, urutan yang keenam yaitu
zodiak Gemini, kelahiran 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi teman-teman di sini untuk orang berzodiak Gemini apa sih yang paling menonjol ya di selama 3 bulan? Nah, tujuan ya teman-teman, tujuan tak disangka-sangka, tujuan rencana yang akan diharapkan, yang akan dijalankan ya. Apakah memang selama 3 bulan, di bulan Januari, Februari, Maret 2021 bisa Anda jalankan atau tidak? Ya, kita coba akan saya lihat dulu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak sesuatu hal yang banyak kegagalan, rencana tujuan tidak bisa diselesaikan, tidak ada maksudnya bukan diselesaikan tapi tidak bisa dijalankan ya. Sehingga Anda sangat susah untuk melakukan apa yang bisa Anda inginkan. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa Anda memang bakal bertemu dengan orang yang tidak diinginkan yang selalu ingin menghalang-halangi Anda ya. Seperti apa? Mudah-mudahan saya akan buka 5 kartu bisa ketemu dengan orang tidak diinginkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, orang yang tidak diinginkan ini muncul ya teman-teman. Nah, ini adalah sepasang ya, seorang wanita dan seorang laki-laki. Ini adalah untuk orang zodiak Gemini sangat marah kepada Anda ya. Nah, ini bermaksud ya. Nah, ini saya akan kasih tahu dulu. Ini adalah seorang wanita ataupun perempuan yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, bergelombang, badan lumayan berisi, tinggi orangnya ya. Nah, ini juga orang yang sangat ganteng, cakep, berkulit putih ya, rambutnya lurus, tinggi, tegap, dan badan berisi ya. Nah, kedua-dua ini adalah ditandai dengan satu kartu yang bermaksud ingin menghalang-halangi apa yang Anda inginkan, apa yang bisa Anda jalankan. Di sini kalau saya lihat mereka berdua ini sepasang ya, selalu memantau apa yang bisa Anda kerjakan ya, selalu ingin menutup-nutupi, selalu ingin memberikan Anda itu suatu kehalangan ya, tidak berhasil dan tidak lancar, apalagi tidak sukses ya. Nah, jadi 3 kartu ini mengatakan bahwa sepasang orang ini sangatlah tidak bagus sekali karena memang banyak suatu kesombongan, banyak suatu keserakahan hati, banyak tidak berpuas diri sehingga dalam berbicara juga saling menyakitkan hati sehingga Anda dikerjai bermulut manis tapi hatinya sangat pedih sekali ya. Jadi di sini teman-teman, untuk orang yang berzodiak Gemini, di sini saya akan kasih tahu ya teman-teman, janganlah melakukan suatu kata canda-candaan tawaria ya, yang suka humor-humoris ya, karena memang suatu perkataan itu kita selalu menganggap bahwa itu ada kesenangan hati ya, sehingga kita menertawakan itu seperti menghina-hina, menjelek-jelekan ya. Karena memang sesuatu tawaan itu kita selalu merasa bahwa itu lucu sekali ya, tapi pada orang dengarnya sangat tidak enak sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya bisa dibilang kita berbicara itu biasa saja, tapi santai ya teman-teman. Jangan terlalu tegang ya. Apalagi kalau kita berbicara, kita tanya jawab ya, kita tanya jawab santai aja gitu ya teman-teman. Karena bilang ada orang seperti ini, udah tahu di kerjaan orang atau gimana ya kita takut berbicara. Misal begini, halo bisnis sana gimana? Udah gitu aja biasa aja. Manda aja jawabnya kayak gitu doang ya teman-teman ya. Nanti orang tanya lagi, kamu ngapain di sini? Gimana? Kamu udah ada lakukan belum semua rencana tujuan? Tuh kamu jawabnya gini, udah sih, udah saya jalanin, udah nggak usah khawatir. Nah, ada orang bilang gitu ya. Jadi ibaratnya kita tuh berbicara tuh ya maksudnya jangan kita udah tahu orang itu nggak bagus sama kita. Cuman kita ngomongnya ya santai seperti orang kita tidak tahu dia tuh kerjaan kita. Padahal kita udah tahu gitu ya. Cuman kita berbicaranya tuh ya santai-santai saja. Tapi kalau misalnya kita tahu orang ini tidak bisa berbicara humoris, berbicara tawaria, kita ngomongnya seadanya aja gitu. Cuman kita ketawa-ketawa lah teman-teman ya. Jangan sampai kita melihat bahwa diri kita tuh
tersinggung, amarah ya. Karena zodiak Aries, zodiak Gemini ini sangat susah ya di tahun 2021 karena ucapan, tindakan kita selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan sama orang kita selalu merasa menyenangkan hati, tapi orang dengan orang lain tidak merasa seneng kalau kita diperlakukan seperti itu gitu ya. Banyak orang pasti selalu beranggapan dan selalu menilai bahwa itu semua sangat menyinggung perasaan ya, sehingga ya dalam berbicara juga ada ketekanan jiwa, naik turunnya, rendahnya, intonasi nadanya juga kita berbicara juga sangat susah sekali ya teman-teman. Jadi untuk orang zodiak Gemini tahun 2021 ya, selama 3 bulan ke depan ini ya hati-hatilah dalam berbicara gitu ya. Karena memang berbicara itu kita terlalu banyak berbicara juga salah, sedikit berbicara juga salah. Jadi kita mengikuti situasi kondisi ya teman-teman. Lingkungan sekitar kalau misalnya kita memadai ya untuk berbicara, kita berbicara. Kalau tidak ya tidak perlu berbicara ya teman-teman. Karena memang di sini bisa dibilang sama 3 bulan ke depan di tahun 2021 Anda selalu dipojokkan sesuatu masalah dalam berbicara ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Gemini jangan terlalu banyak mengatakan ini itu ya, walaupun memang bermaksud ingin menenangkan hati perasaan orang lain ya. Nah jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa uh, di bulan Januari, Februari, Maret ya, Anda bisa mendatangkan suatu hal yang baik. Cuman satu di sini mengatakan bahwa Anda jangan banyak melakukan spekulasi ataupun menanamkan investasi yang cukup banyak ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sangat susah untuk mendatangkan suatu hal yang baik. Lakukanlah suatu pencerahan aura selama 3 bulan ke depan supaya Anda benar-benar bisa membukakan suatu hal yang positif, benar-benar mendapatkan yang baik ya, dibantu dengan doa dan dukungan orang lain. Di sini suatu keyakinan ya, di sini dan di sini ya, hal yang negatif juga ya. Di sini adalah awal dan akhir ya. Ini benar-benar bisa tidak mendatangkan suatu hal yang baik. Jadi suatu hal yang baik ya pasti dihadangkan suatu kebangkrutan ataupun mendapatkan suatu kerugian. Akhirnya suatu kepercayaan, keyakinan pada orang lain ataupun pada diri sendiri sangat berkurang sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini 6 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu sepasang ya, ada 2 orang yang ingin menghalang-halangi Anda ya. Nah, jadi di sini sangat susah untuk mendapatkan suatu bisnis ataupun rencana tujuan mengajak Anda untuk melakukan suatu kata join ya. Nah, jadi di sini 2 kartu ini mengatakan bahwa satu berambut ikal, rambutnya hitam, rambutnya ikal, kulitnya hitam, badannya ideal. Terus yang kedua, orangnya berkulit kuning langsat ya, tinggi, badan besar ya, tegap lumayan, badan berisi. Nah, ini adalah sepasang orang yang benar-benar ingin melakukan dan tidak senang dengan Anda sehingga Anda sangat susah untuk melakukan suatu kata berdikari ataupun mandiri dan dewasa ya. Rencana tujuan ini sebenarnya sih sudah ada, tinggal dijalankan saja, cuman ada sepasang orang ini yang selalu datang menghalang-halangi Anda ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya, Anda harus menghadapi mereka tuh dengan penuh kesantaian ya, penuh santai, nyaman, sehingga apa yang mereka rencanakan jangan sampai Anda terbawa oleh arus yang tidak baik ya. Tapi sih sebenarnya untuk orang zodiak Gemini sih tidak perlu mendapatkan suatu hal yang benar-benar bisa merusak diri Anda ya. Karena memang di sini ini bukanlah urusan Anda ya. Karena memang suatu masalah yang dihadapkan itu Anda selesaikanlah dengan Anda diri sendiri ya. Urusan Anda harus selesaikan. Untuk orang lain Anda jangan ikut campur ya. Karena selama 3 bulan ke depan ini Anda dihadapkan suatu masalah, berbagai masalah yang bukan masalah Anda ya. Tapi di sini kalau saya bilang Anda harus jalankan itu semua. Walaupun dihadapi berbagai masalah, Anda jalani. Jika bukan masalah Anda lepas ya teman-teman ya. Karena memang suatu hal yang membuat Anda tuh jadi tidak baik, jangan mengikuti suatu arus yang
benar-benar bisa membelok-belokkan di kehidupan Anda sehingga Anda jalan buntu mendapatkan suatu hal positif ya. Salah jalan sangat susah untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Berusahalah untuk berjalan yang lurus sehingga kita bisa mendapatkan hoki rezeki, dewa penolong yang benar-benar bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini pesan yang terakhir mengatakan bahwa suatu rencana tujuan bagus ya, cuman ada suatu kartu yang gelap ya, menghalang-halangi Anda selesaikannya dengan baik ya, sehingga Anda tidak perlu menjalankan suatu bisnis yang benar-benar dari sepasang orang yang tadi bermaksud untuk memberikan Anda suatu halangan, tidak pasti dan tidak terdorong suatu hal yang membuat Anda tuh jadi frustasi dan stres ya, sehingga depresi menghadapi suatu masalah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau saya lihat ya, untuk orang yang berzodiak Gemini, gambaran saya mengatakan bahwa satu, hadapilah masalah. Kalau jika berkenan, jika sesuai dengan Anda selesaikan dengan baik. Jika bukan masalah Anda lepas, Anda menjauhi. Terus yang kedua, gambaran saya mengatakan bahwa Anda masih bisa berhemat ya, bisa menyimpan uang. Segala kebutuhan bisa Anda selesaikan dengan baik, asalkan Anda jangan pelin-pelan, Anda jangan cepat putus asa, jalan karena semuanya itu dengan suatu kepastian, barulah bisa mendapatkan suatu keberhasilan ya. Pencerahan aura itu yang pertama ya. Anda berdoa, pencerahan aura, barulah bisa Anda mendapatkan suatu hal yang positif ya. Buatlah magic money supaya Anda didatangkan suatu hal yang sangat berkah yang luar biasa ya, sehingga memang benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang benar-benar pasti bisa Anda dapatkan. Oke, di sini teman-teman untuk orang zodiak Gemini sudah selesai ya. Ketiga zodiak pun juga sudah selesai dibacakan ya. Kiranya teman-teman hasil ramalan bisa sesuai dengan Anda ataupun bisa Anda syukuri karena memang sudah dibacakan ramalan untuk 3 bulan ke depan di tahun 2021 di bulan Januari, Februari, dan Maret ya teman-teman. Oke, teman-teman catatlah nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi ya, karena memang nomor HP saya ada di depan, di awal video dan di akhir video, ataupun di bawah channel deskripsi YouTube saya ini ya. Teman-teman usahakanlah menonton video saya dari awal sampai akhir sehingga Anda bisa mendapatkan suatu informasi dari nomor WA saya ya. Karena memang teman-teman banyak yang menonton tapi tidak menonton sampai selesai, akhirnya Anda masih mencari saya, berkomentar di mana nomor WA saya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe. Tetaplah menunggu dan menanti-nantikan hasil ramalan saya ya teman-teman, karena itu bisa memberikan Anda motivasi ataupun memberikan yang terbaik di 3 bulan ke depan. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton ramalan saya setiap harinya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai berjumpa kembali di esok hari. Bye bye.